Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dengan Pak Dedi dalam ilmu kimia. Kali ini kita akan membahas masalah koloid, suspensi, dan larutan sejati. Ya, jadi di sini ada 3 jenis ya yang kita bahas yang berkaitan satu yang lainnya ya dengan suatu larutan ya. Jadi kita ketahui bahwa larutan itu terdiri dari zat pelarut dan zat terlarut. Ya, kita coba mulai. Komposisi dan klasifikasi sistem koloid. Ya, dispersi adalah penyebaran yang merata dari 2 fasa, yaitu fasa terdispersi. Itu merupakan zat yang terlarut atau fasa dalam. Kemudian fasa pendispersi yang merupakan zat medium pelarut atau fasa luar, jadi sehingga kita dapat mengetahuinya. Kemudian umumnya fasa pendispersi memiliki jumlah yang lebih besar dari fasa terdispersi. Jadi jumlah pendispersi ini lebih banyak dibandingkan yang terdispersi. Jadi dia kan mediumnya. Kalau medium itu pasti jauh lebih besar. Ya, kita lihat satu persatu dulu, yaitu larutan sejati. Ya, apa itu larutan sejati? Ya, larutan sejati itu yang lebih umum disebut dengan larutan. Itu larutan merupakan campuran homogen. Ya, homogen ini adalah sejenis. Ya, karena homogen tersebut sejenis, maka kita susah membedakan antara pelarut dan terlarut. Ya, di sini homogen, dispersi molekuler, di mana partikel-partikel molekul dari fasa terdispersi tersebar secara merata dalam partikel-partikel molekul pendispersi. Itu larutan sejati. Nah, inilah kita katakan adalah larutan sejati. Ya, misalnya saja larutan gula, larutan garam, kan kita tidak bisa menentukan mana airnya, mana gulanya, atau mana airnya, atau mana garamnya. Ya. Kemudian kita lihat lagi adalah suspensi. Ya, suspensi kasar. Ya, suspensi merupakan campuran heterogen. Jadi hetero itu berbeda jenis. Karena berbeda jenis, kita bisa memisahkan mana pendispersinya, mana terdispersinya, atau ya mana partikel pelarutnya, mana terlarutnya. Terdiri atas partikel-partikel kecil padat dalam suatu cairan yang bila dibiarkan akan mengendap. Ya, dispersi padatan dalam air. Nah, kita lihat di sini. Ya, kalau kita biarkan dia akan mengendap. Ya, air dengan pasir beda, ada air dengan gula. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah koloid. Ya, koloid merupakan campuran di antara larutan ya dan suspensi. Di antaranya maksudnya larutan sejati dan suspensi. Itu diletak di posisi tengah-tengah. Ada larutan sejati suspensi yang dinamakan dengan koloid. Tersusun dari zat terdispersi, fasa yang tersebar merata dalam medium yang mendispersi, dan fasa pendispersi. Nah, inilah gambaran daripada koloid. Ya, jadi di antara larutan sejati dan suspensi. Nah, kita akan membedakan antara larutan sejati, kemudian koloid, kemudian kita bedakan antara suspensi. Kalau larutan sejati ini, kalau lihat dari fasanya, ini terdiri pada satu fasa, koloid terdiri 2 fasa, suspensi terdiri dari 2 fasa. Larutan sejati jernih, ya, larutan sejati itu jernih, kemudian koloid tak jernih, ya, kemudian suspensi tak jernih. Larutan sejati homogen, ya, kalau koloid kelihatannya homogen, ya, padahal dia nanti bisa kita lihat, ya, dia bisa berbentuk heterogen, sedangkan suspensi adalah heterogen. Diameternya lebih daripada 1 nanometer, ya, lebih kecil dari 1 nanometer larutan sejati. Sedangkan untuk koloid di antara 1 nanometer sampai dengan 100 nanometer. Sedangkan suspensi itu suspensi kasar, diameternya itu, ya, partikelnya itu lebih besar daripada 100 nanometer. Larutan sejati itu tak dapat disaring. Begitu pula dengan koloid tak dapat disaring, tapi suspensi dapat disaring. Kemudian larutan sejati itu stabil, jadi dibiarkan saja dia tidak mengendap. Ya, kalau koloid pada umumnya stabil, jadi tidak mengendap, tapi umumnya, tapi ada juga yang mengendap.
Dan kemudian untuk suspensi kasar dia tidak stabil. Ya, jadi suspensi itu bisa kita lihat perpisahannya seperti ini. Nah, kemudian, kita bisa melihat daripada jenis-jenis kepada koloid berdasarkan ya jenis fasa terdispersi dan fasa pendispersinya. Kalau fasa terdispersinya padat, ya, fasa terdispersinya padat, medium pendispersinya cair, ya, maka kita namakan sol cair. Ya, jadi kalau medium, ya, mediumnya cair, ya, kelihatannya cair, padahal di dalam cair tersebut itu tersebar partikel-partikel padat. Contohnya agar-agar, jelly, cat, putih telur, kanji. Ya, jadi kelihatan nampaknya dilihat dari mediumnya cair, padahal sebetulnya tersebar merata padatan-padatan. Yang lebih jelas lagi di sini, ya. Fasa terdispersinya padat, medium pendispersinya gas, itu dinamakan koloidnya aerosol padat. Ya, contohnya di sini adalah asap, debu di udara, asap knalpot. Kita lihat asap. Ya, asap itu ya kelihatannya bentuknya gas. Asap itu. Kalau padahal ada partikel-partikel yang tersebar merata yang berbentuk padat. Ya, sepertinya di sini asap knalpot. Jadi kalau misalnya di rumah Anda punya kendaraan motor, nah asap knalpotnya itu kemudian kita diberikan kertas, ya, maka nanti kertas itu akan berwarna hitam. Itu adalah jelaga-jelaga karbon yang berbentuk padat sesungguhnya. Jadi kalau kita lihat sepintas lalu itu tidak ada ya partikel-partikel padatnya. Kemudian padat, fasa terdispersinya padat, medium pendispersinya padat, kita namakan nama koloidnya sol padat. Contohnya stainless steel, ya, yaitu baja tahan karat, ya, kaca berwarna. Ini campuran padat dengan padat sebetulnya ini, ya. Kemudian lagi ada cair, ya, fasa terdispersinya cair, medium pendispersinya gas yang kita namakan dengan aerosol cair. Contohnya kabut, awan, hair spray, obat semprot, ya. Kalau misalnya saja kita ada kabut, ya, gitu kan, kelihatannya kan gas, yang nampaknya gas. Tapi kalau kita masuk ke dalam kabut tersebut, kita akan basah kuyup karena di dalam gas itu ada partikel-partikel cair yang tersebar, ya, ya. Kemudian kita bisa melihat yang lainnya lagi, ya, ya, masalah fasa terdispersinya cair. Medium pendispersinya cair, itu yang kita namakan koloidnya adalah ya emulsi, ya, contohnya adalah santan, susu, es krim, lotion, gitu kan. Kemudian fasa terdispersinya cair, mediumnya padat, kelihatannya padat padahal cair, itu emulsi padat, nama koloidnya. Contohnya keju, mentega, mutiara. Jadi kalau misalnya mentega kelihatannya kan padat, tapi sebenarnya kalau dipanaskan dia akan mencair. Kemudian juga ya, gas cair, ini namanya buih busa, ya. Contohnya adalah ombak, kocokan putih telur. Jadi kalau putih telur dikocok gitu bentuknya cair, padahal di sini ada gelembung-gelembungnya. Kemudian fasa terdispersinya gas, medium pendispersinya padat, dinamakan koloidnya adalah busa padat. Contohnya karet busa, batu, apung. Nampaknya padat, tapi di dalam busa tersebut ada gas-gas. Demikian apa yang pada dijelaskan untuk perbedaan antara larutan sejati, koloid, dan suspensi. Mudah-mudahan kalian semua dapat memahami. Cukupkan sekian dulu dari Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.